Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita mengucap syukur karena kasih dan rahmat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Sebab dialah Allah sumber kurnia. Mari kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menaikkan pujian Allah Bapa sumber kurnia. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada saat ini kami memberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan dengan baik. Dan Tuhan akan menolong kami, mengurapi kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati, mengurapi kami semuanya, supaya kami bisa memahami, mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar, dan Roh Kudus yang akan mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam saat pemberitaan firman Tuhan. Dan walaupun saat ini kita belum bisa bersama-sama di dalam gereja, tetapi saya harap kita semua bisa bersama-sama di dalam saat kita menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita menjadi yang pertama itu adalah dambaan bagi banyak orang. Walaupun kadang terucapkan, kadang juga tidak terucapkan, tetapi menjadi orang yang penting, menjadi orang yang diperhitungkan, itu adalah sesuatu hal yang pasti kebanyakan orang
akan menuju ke situ, ya. Mereka ingin diperhitungkan, mereka ingin menjadi orang yang penting, ya. Demikian juga di dalam hal menerima, mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu yang pertama itu juga sesuatu hal yang kita cari, ya. Kalau anak itu pingin, kalau sekolah itu rankingnya ranking 1. Setelah ranking 1 kemudian naik, mereka pingin juga lulus menjadi yang nomor 1. Menjadi orang yang benar-benar diperhitungkan secara akademis. Ini orang yang luar biasa. Tetapi bukan hanya itu ternyata. Mendapatkan barang, kalau seumpama anak, mereka ingin mendapatkan barang yang terbaik dari orang tuanya. Tidak ada orang yang bercita-cita aku jadi orang yang paling keri dewe lah, ya. Kalau yang lain dapat roti yang hari ini, aku dapat roti yang sudah basi, tidak apa-apa. Tidak ada. Ya, semuanya ingin yang terbaik, ya. Selain yang terbaik, yang nomor 1, mereka ingin benar-benar yang real, ya, yang tenanan, yang sejati, ya. Kalau akhir-akhir ini ada iklan, ya, ada iklan cowok-cowok Korea itu bilang, ya, merek, ya, merek namanya apa, Blibli, ya, Blibli sekarang ini tidak menjual, ya, mereka sudah tidak menjual lagi, ya, katanya seperti itu, Blibli nggak jualan lagi, tetapi hanya sebentar saja, kemudian nggak jualan lagi apa, nggak jualan lagi barang-barang yang tidak branded, barang-barang yang tidak bermerek, tidak menjual lagi barang-barang yang tidak orisinil, ya. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sejati, sesuatu yang benar itu menjadi sesuatu hal yang diprioritaskan. Orang-orang kalau belanja, pinginnya belanja, kalau sekarang itu zamannya online, saya selalu dibilangin sama teman saya, cari toko yang memang original, ya. Toko yang pemiliknya toko, maksudnya apa? Kalau brandednya merek A, ya tokonya dari merek A. Jangan yang ngesup. Ya, kalau ngesup itu ya kalau bejo dapat yang bagus. Tetapi kalau tidak, ya namanya online ini sekarang kan banyak yang ribut, ya kan. Mereka mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itulah yang terjadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak benar. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita ini, menurut Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Pengetahuan yang kita miliki itu harus memiliki dasar. Dasarnya itu apa? Yang sebagai mula-mula, sebagai awal, sebagai yang branded, yang true, yang benar dari sebuah pengetahuan itu apa? Itu adalah takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-7 saya bacakan dengan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, untuk memperoleh ilmu sejati, ya, ilmu sejati, sak benar-benarnya ilmu. Pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah pagi hari ini kan berbicara tentang ilmu yang sejati. Sejati ning ilmu, ya. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang memang benar-benar tidak ada yang lain. Ya memang ini sebenarnya harus ini yang menjadi dasar dari semua ilmu. Makanya dikatakan ilmu yang sejati. Karena ilmu ini akan mendasari semua ilmu. Kalau kita pinter ya boleh pinter, tetapi harus ya didasari dengan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu di sini sekarang ini banyak orang pinter. Banyak orang pandai tetapi karena tidak takut akan Tuhan, kepandaiannya itu untuk ngapusi orang lain. Kepandaiannya itu untuk berbuat kejahatan. Kepandaiannya itu untuk mendapatkan uang dengan cara yang salah. Nah itulah ketika kita memiliki ilmu dunia, memiliki ilmu kepandaian, tetapi tidak memiliki takut akan Tuhan, tidak mendasari ilmu dengan takut akan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Kita menjadi orang yang pandai secara intelektual boleh, menjadi orang ranking 1 boleh, memiliki kekayaan yang luar biasa boleh, tetapi semuanya harus diawali dengan takut akan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan
takut itu yang seperti apa maksudnya? Takut akan Tuhan itu takut yang seperti apa? Takut akan Tuhan apakah seperti seorang anak yang takut tidak mengerjakan PR karena gurunya berkata, kalau kamu tidak mengerjakan PR, awas besok Pak Guru akan memberi hukuman. Atau takut gak mengerjakan PR karena orang tuanya bilang, kalau kamu tidak mengerjakan PR, awas besok kamu tidak akan tak beri uang saku. Atau takut suruh pergi kemana nggak boleh karena orang tuanya bilang, kalau kamu meninggalkan rumah, oh jangan pulang sekalian. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Takut akan Tuhan, apakah seperti itu? Ketakutan karena kita takut dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar takut karena takut dihukum. Tuhan bisa menghukum, tetapi bukan itu maknanya menjadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan pekerjaan, melakukan tugasnya dengan setia tanpa diawasi oleh Tuhan. Walaupun Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang kita lakukan itu kita lakukan benar-benar karena kita tahu bahwa pekerjaan yang kita perbuat adalah semata-mata untuk Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Jadi seumpama seorang anak mengerjakan PR, dia sadar bahwa PR itu bukan hanya karena dia takut dimarahi oleh orang tuanya, tetapi itu adalah sesuatu hal yang memang tugas yang harus dikerjakan oleh dia. Begitulah juga dengan takut akan Tuhan. Menjadi orang yang takut akan Tuhan itu sadar betapa Tuhan itu luar biasa dan dia harus menghormatinya dan mengerjakan segala perintahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan ada dua hal yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah mendengarkan, ya. Masih dari Amsal 1 ayat 29 sampai 30 dikatakan, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tetap tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau mendengarkan. Karena ketika ia mendengarkan, dia akan tinggal dengan aman. Orang yang takut akan Tuhan otomatis adalah orang yang akan hidup dengan aman, terlindung dari segala malapetaka. Dan itulah adalah orang yang takut akan Tuhan. Cara yang pertama, mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dengan apa? Menghindarkan kita dari kebinasaan. Dengan takut akan Tuhan, kita akan tinggal dengan aman. Dengan takut akan Tuhan, kita akan dapat berkat. Kita akan dikenyangkan. Dan kita akan tidak mengalami kematian. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak takut akan Tuhan dan tidak mau mendengarkan, maka kebinasaan itu akan dekat dengan kita. Kematian itu akan dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ada di dalam posisi yang seperti ini, ya. Kita harus dituntut untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan pemerintah yang berbicara bahwa untuk sementara kita tidak bisa berkumpul lebih dekat. Untuk sementara Bapak Ibu Saudara, bukan selamanya, hanya sementara sampai pandemi ini segera selesai. Ya, pandemi ini sudah berjalan 1 tahun lebih dan kita pasti tidak ingin pandemi ini berjalan sampai 3 tahun atau 4 tahun. Kita ingin segera selesai. Untuk segera selesai, oleh sebab itu maka sekarang kita mengalami yang namanya pembatasan kegiatan sosial. Bukan hanya itu, tetapi kita juga bersama-sama
Kalau ada kesempatan vaksin, silakan vaksin. Ya, karena itu akan memberikan kekebalan tubuh bagi kita. Ya, karena banyak kesaksian orang yang divaksin walaupun kena, dia tidak akan menjadi parah. Loh. Jangan dengarkan yang negatif. Ya, saring berita dengan benar supaya kita menjadi orang yang cerdas. Ya, dengarkan yang bermutu. Jangan karena ini beritanya viral kemudian kita lebih senang mendengarkan yang viral padahal tidak bermutu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dengarkan berita yang baik. Demikian juga ketika kita belajar firman Tuhan ini, kayaknya firman Tuhan kok ngomongnya itu-itu saja. Tetapi ya memang itu yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara. Jangan cari yang lain. Karena yang lain tidak akan menolong Bapak Ibu Saudara di dalam kesulitan. Firman Tuhan akan tetap menjadi penolong dalam segala hal. Di dalam segala kehidupan kita. Ketika kita susah, ya, kita akan dihiburkan. Ketika kekurangan kita akan diberikan kekuatan karena Tuhan akan selalu memberkati kita. Kita diberikan iman supaya kita percaya bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Kita akan diberikan kemampuan untuk hidup secara berkecukupan. Itu ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengarkan yang ada di sini. Ya, baca dengan teliti, dengarkan setiap pemberitaan, pengajaran firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di dalam mendengarkan ini kita harus mau diajar. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Amsal yang pertama ayat yang keempat. Orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam. Dan orang muda diajarnya menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Ketika kita mau diajar, maka sebagai seorang yang muda, intelektual kita akan semakin maju. Tetapi ingat, dasar kemajuan intelektual seorang muda adalah takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan selalu mau mendengarkan dan mau diajar tentang firman Tuhan. Supaya dengan pemikiran kita yang tajam nanti kita tetap hidup di jalan Tuhan. Permasalahan sekarang adalah banyak orang yang mengaku mereka memiliki Tuhan, tetapi mereka tidak takut akan Tuhan. Loh, kok bisa? Ya. Karena Tuhan memerintahkan kita berbuat yang baik, bisa mengasihi sesama kita. Tetapi buktinya apa? Mereka mengaku mereka adalah orang yang beragama, mereka orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi mereka mau membunuh saudaranya. Mereka mau membunuh demi sesuatu hal yang mereka tidak paham dengan benar. Mereka mau membunuh demi uang. Mereka mau membunuh demi kekuasaan. Apakah itu bukti nyata dari takut akan Tuhan? Pastinya tidak, saudara-saudara. Marilah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dengan selalu hidup mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengar-dengaran dengan Tuhan, dan mau diajar. Sehingga apapun yang kita miliki, kemampuan apapun yang kita miliki akan menjadi berkat bagi kehidupan kita, akan menjadi berkat bagi kita dari kita kanak-kanak sampai kita menjadi dewasa. Ketika kita pemuda, dikatakan di sini kita dapat berpikir secara dewasa. Maksudnya apa? Walaupun nanti ketika kita masih muda kita memiliki kemampuan seperti orang dewasa, apalagi kalau kita ini sudah dewasa pastinya memiliki kemampuan yang lebih, kita akan lebih bijaksana. Itulah fungsi daripada takut akan Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika pada saat masa pandemi ini kita tidak diombang-ambingkan dengan berita yang tidak benar. Kita akan cerdas di dalam memilih informasi. Menjadi takut akan Tuhan akan membuat kita lebih berpengalaman dan lebih hebat di dalam memilih mana yang benar, mana yang salah. Karena semuanya itu didasari atas hikmat daripada Tuhan, atas dengar-dengaran dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan.
Orang yang takut akan Tuhan akan memperpanjang hidupnya karena dia selalu mendasarkan hidupnya kepada kebenaran Tuhan dan mendengarkan segala firman-Nya dan siap diajar untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkembang di dalam hidupnya. Siap Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mari kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang diberkati. Bagi setiap pemuda, siapkan diri kalian untuk menjadi orang yang diberkati. Bagi yang sudah dewasa, siapkan diri kita untuk menjadi lebih bijaksana. Bagi anak-anak, mari kita berkembang. Kita doakan semuanya supaya berkembang menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Tuhan. Karena dengan itu mereka akan menjadi orang yang luar biasa. Baik di dalam hidupnya diberkati secara finansial, apapun itu di dalam kehidupan ini itu, tetapi juga diberkati secara rohani karena mereka memiliki hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan nanti. Amin. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini. Kita akan menaikkan pujian kita. Aku percaya. Pujian penutup ini akan membawa kita ke dalam saat doa syafaat dan doa penutup. Kita naikkan pujian ini. Aku percaya Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup memulihkan hidupku. Aku percaya Tuhan karena hanya Engkau yang mengasihiku. Engkau yang selalu menjawab segala seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sikap doa kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab, sanggup menjawab semua seru doaku, seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan, sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhan, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Aku percaya Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab, sanggup menjawab semua seru doaku, seru doaku. Tiada yang seperti-Mu, seperti Engkau, begitu mengasihiku Tuhan, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya, percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, percaya Tuhanku dahsyat.
Kami percaya Engkau Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang selalu turut tangan untuk mengangkat kami ketika kami jatuh. Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami ada di dalam masa-masa kesulitan ini, ada di dalam masa-masa pandemi ini, kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu menolong kami, menopang kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan apa yang kami butuhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mencukupkan segalanya apa yang kami perlukan, supaya tidak ada di dalam anak-anak Tuhan ini yang jatuh tergeletak. Biarlah Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, sehingga kami sanggup melampaui persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Berkati yang berkekurangan, berkati yang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan akan menolong setiap mereka yang ada di dalam kesusahan, dan Tuhan berikan penghiburan. Kami menyerahkan Bapa setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang di dalam muka bumi ini yang juga ada di dalam kesulitan yang sama. Tuhan akan menolong kami semuanya ini terlepas dari masa pandemi ini. Biarlah kami tetap kuat dan ada di dalam kondisi sehat, sehingga pada saatnya nanti ketika pandemi ini selesai, kami tetap dapat melakukan aktivitas kami lebih baik daripada hari ini, dan Tuhan akan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, berikan kepada mereka masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Kami menyerahkan supaya kami percaya di dalam kehidupan ini, takut akan Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kehidupan yang baik, memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang indah, sehingga kami tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta atas setiap apa yang kami pekerjakan, dan Tuhan menolong apa yang kami lakukan, sehingga gereja ini akan semakin hari semakin bertumbuh, diberikan penambahan jumlah, dan Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada setiap jemaat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi yang tidak terlalu sehat. Kami berdoa Tuhan akan berkati mereka dengan kesehatan. Kami serahkan Bapa pada mereka semua. Fisiknya Tuhan berkati, sehingga Tuhan akan menolong mereka, supaya hari lepas hari Tuhan berikan dengan kekuatan, dan akhirnya mereka sembuh dan beraktivitas kembali. Dan kami juga berdoa Tuhan, pada masa PPKM ini, setiap orang yang ada di dalam kota Semarang ini, bahkan di negara kami, Tuhan tetap berikan kesehatan, sehingga pada saatnya nanti kami semuanya dapat kembali beraktivitas dengan sehat setelah masa PPKM ini selesai. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai. Mari kita menghadapkan hati kita ke dalam hadirat Tuhan, dan kita menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah anak-anak kita, diberkatilah masa depan mereka, dan terimalah berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan marilah kita semuanya berterima kasih kepada Dia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati, Kau turun tangan Tuhan, Kau turun tangan